Dulu kita naikkan pujian kasih yang begitu besar.
Allah kita heran dan besar. Saya beri waktu ruang kesaksian. Silakan maju ke depan. Jikalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian I Love You Jesus. I love you.
berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Tengah-tengah situasi dan kondisi negara kami seperti ini, kami tahu Tuhan, kami masih beruntung masih diberikan kesempatan pagi hari ini untuk kami menghirup udara yang segar, untuk kami menikmati kasih Tuhan, untuk kami merasakan hadirat Tuhan kembali Tuhan. Kadang-kadang kami lupa untuk mensyukuri semua itu Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, betapa kami rindu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang masih Kau berikan Tuhan. Bahkan kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyentuh hati Tuhan pagi hari ini, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, dan membuat Engkau tersenyum dengan segala pujian ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala kasih berkat pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini iblis ingin menekan kehidupan kami, ingin membuat kami stres, bahkan tidak berdaya Tuhan. Tapi kami punya satu kekuatan, yaitu kami punya firman Tuhan yang akan selalu menggerakkan hidup kami. Kami boleh dikuatkan, diberikan kemenangan, diberikan kesembuhan oleh karena firman itu hidup berkuasa dan akan senantiasa memberkati kami. Kata hamba Tuhan yang akan Kau pakai untuk menyampaikan firman, urapi, sembunyikan di balik salib Tuhan. Biar hanya perkataan-Mu saja yang akan Kau sampaikan lewat mulut bibir lidah hamba Tuhan. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Berkati setiap korban persembahan kami Tuhan. Biarlah segala ucapan syukur kami boleh kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kasih nama Tuhan. Haleluya. Masih bersukacita. Jangan pernah hilang sukacita apapun keadaan dunia ini, karena tujuan dunia ini hanya PHP saudara. Kadang dikasih berkat, habis itu ditutup berkatnya untuk mengguncangkan iman. Kadang kita protes sama Tuhan, kenapa sih harus ada corona, ya kan? Kemarin rasanya semua orang ingin ngejar berkat, ingin mencari berkat, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk masa depan, untuk segala macam hal. Tapi sekarang ada corona. Orang kalau pelanggan saya aja komplain, orang dagangan itu kan biar rame, ini dagangan udah rame, diusir-usir sama Satpol PP sama polisi. Bubar, katanya gitu. Loh, ngapain sih dunia ini kebalik? Kayaknya kalau udah dibilang jam 8 tutup, itu jam tengah 8 itu sudah lalu lalang itu Satpol PP dan polisi dan segala macamnya, atributnya untuk suruh tutup. Jadi mereka baru aja tengah 8. Kan jam 6 ke jam 8 itu rame-ramenya. Itu mereka harus tutup. Kayak orang maling loh saya ini loh. Saya ini lagi dagang kan. Jadi apa ya? Dunia ini memang sedang dibuat bingung, dan memang itulah sifat dunia. Kita
Saya nggak pernah khawatir dengan keadaan apapun. Segitu kesempatan ada buat saya kerjakan, lakukan. Segitu kata cukup. Jadi nggak dibuat sulit, nggak dibuat susah dengan keadaan ini. Dapat sedikit cukup, dapat banyak cukup. Jadi jangan ketika kita dapat sedikit kita ngomel. Kok cuma segini? Padahal Tuhan akan mencukupkan dalam segala hal, dalam situasi dan kondisi apapun, dan mampu menjadikan segala situasi itu menjadi baik dan sangat baik. Dalam kondisi apapun, percayalah sama Tuhan, segala sesuatu akan menjadi baik. Yang Tuhan mau cari adalah jiwa-jiwa yang memiliki integritas. Judul firman hari ini berjudul tentang integritas. Kekokohan iman, keteguhan iman, bukan tentang sesuatu, tetapi memang benar-benar hidup untuk Tuhan dan hidup karena Tuhan. Bukan karena dunia ini mampu memberi, bukan karena dunia ini dalam dunia ini kita bisa ambil banyak, dapat banyak. Dapat banyak atau tidak banyak, itu tidak menjadi sebuah persoalan bagi orang-orang yang memiliki integritas. Kalau yang lalu saya berbicara tentang Ruth, kehidupan Ruth yang memiliki sebuah komitmen dan integritas yang mengubah kehidupannya dari seorang yang bukan apa-apa, yang orang pendatang di bangsa Israel di Bethlehem menjadi seseorang yang berarti di pemandangan orang. Ini perubahannya. Karena apa? Dia berjalan bukan karena sesuatu. Bahkan ketika ibu mertuanya berkata, ngapain kau ikut aku? Di saya tidak ada lagi harapan. Dia katakan, Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Di mana engkau akan mati, di situ aku ada. Wow, inilah yang disebut dengan nilai integritas. Tanpa meminta sesuatu, tanpa memikirkan imbalan. Nilai integritas ini yang akan membawa kehidupan kita sampai di hadapan Bapa di surga. Bukan iman. Iman memang awal. Tapi sekarang banyak orang mengaku orang beriman. Aku orang percaya. Aku orang percaya. Tapi tidak memiliki nilai integritas. Kita akan melihat nanti berapa nilai integritas ini akan membawa kita, mendorong kita untuk sampai di hadapan Bapa di surga. Karena apa? Semua orang sekarang mengaku orang beriman. Aku anak-anak Abraham, aku orang percaya. Memang julukannya sebagai orang percaya, tetapi kelakuan dan perbuatannya adalah orang-orang yang meminta imbalan. Karena upah, karena keinginan, karena sesuatu. Kalau nilai sesuatu itu dia nggak dapat, dia beruntung. Yang sampai akhirnya bergeser, bukan lagi Tuhan menjadi tujuan hidupnya, tetapi upah ataupun dunia. Ini yang menjadikan kita salah. 2 Samuel 22 ayat 26. Kita sama-sama baca 26 dan sampai dengan 27 dengan suara keras. 1, 2, 3. Dikatakan apa dia 26 terhadap orang yang setia, terhadap orang yang memiliki integritas di dalam dirinya. Semua kategori integritas ini ialah semua untuk Tuhan, semua karena Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan.
Aku tidak dapat apa-apa pun nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang tidak menjadi setia karena nggak dapat apa-apa. Banyak orang tidak menjadi setia karena nggak dapat apa-apa, karena nggak pernah dapat upah, karena nggak ada imbalan dan segala macam. Tetapi firman Tuhan katakan terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ingat, firman ini sampai di hadapan Bapa di surga. Siapa yang mengaku aku di hadapan orang, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa di. Benar? Jadi kalau kita dalam hidup ini berlaku curang di hadapan Tuhan dan menginginkan dunia ini, banyak kali kita menolak mengaku Tuhan dan mengabaikan Tuhan karena tidak mendapatkan upah. Kenapa Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah? Kacang merah ini gambaran upah, gambaran dunia, gambaran sesuatu yang harus ia dapatkan. Padahal dia mendapatkan prioritas di dalam kehidupannya sebagai orang anak yang sulung dan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah. Tetapi nanti dia nggak lihat itu karena keinginan akan sebuah kacang merah, semangkuk kacang merah. Adiknya minta, buatlah itu. Esau minta, buatlah itu. Kata adiknya, nih, asal hak kesulunganmu buatku. Iya, buat apa memang itu? Banyak orang-orang di dalam dunia ini hanya hidup untuk mencari upah, hanya hidup untuk mencari berkat, hanya hidup untuk mencari gaji, hanya hidup untuk nanti mau ini mau ini dan melupakan tugas yang sebenarnya, yaitu pengenalan akan Tuhan. Di dalam dunia ini kita cuma berproses, bukan untuk memiliki dunia, tetapi berproses mengenal Dia yang menjadi yang pencipta cakrawala ini, pencipta dunia ini. Kalau kita bisa sibuk, kalau kita bisa punya banyak berkat, ada banyak jalur berkat bagi tanganmu dicurahkan oleh Tuhan, lakukan semuanya itu. Tetapi banyak orang melihat, oh enaknya jadi orang kaya, saya mau apapun dikerjakan, bahkan menjual imannya pun sekalipun dia mau lakukan itu, dan kehilangan hak kesulungannya, dan kehilangan keselamatannya, dan kehilangan nyawa. Kita baca di Matius 10 ayat 32. Banyak kali manusia lupa akan hal ini. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Ini keselamatan. Ini yang membawa kita kepada surga. Mengakui dia di dalam sikap laku perbuatan kita. Mengakui Tuhan dalam setiap perbuatan. Banyak orang aku orang beriman, banyak orang aku orang percaya, tapi korupsi, tapi seakan-akan Tuhan itu nggak dianggap, Tuhan itu nggak ada. Lakukan aja, bikin ini, bikin itu, tenang, nggak ada yang ini. Ngakunya orang percaya, tapi kelakuannya meniadakan Tuhan, tidak mengakui Tuhan itu ada. Oke, kata-kata pertama, setiap orang yang mengakui, kata mengakui ini menganggap Tuhan
bukan menganggap Tuhan ada di tata tertinggi dan tutup mata dan tidak melihat kita yang tersembunyi. Kata mengakui di sini, apapun yang engkau perbuatlah semata-mata untuk Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, semata-mata Tuhan itu ada di sebelahmu, di sampingmu, beserta dengan engkau. Nilai kejujuran, nilai ketulusan, nilai integritas itu harus full setiap saat. Bukan tentang di depan orang dan di belakang orang. Kita buka dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19. Lukas 12 dulu. Lukas 16 ayat 19. Coba. Ya. Nanti terus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama siapa? Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ternyata surga itu ada di atasnya ya. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham. Ini bapak orang percaya tadi ya, yang semua orang sekarang berkata, aku orang beriman. Tetapi orang beriman ternyata bukan tentang mengenal siapa si Abraham, tetapi karena perbuatan. Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu ataupun kepada yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Siapa yang bersaksi tentang si orang miskin? Kehidupannya yang akan bersaksi tentang dirinya sendiri, tentang nilai dan tentang integritas dalam hidupnya. Maka ia mendapatkan pembelaan di dalam Tuhan dan dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Sementara si orang kaya ini hanya hidup untuk upah dan keinginan-keinginan, kepuasan keinginannya, dan melupakan nama Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menjadi pemuji. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menjadi penyembah. Tuhan membentuk manusia bukan menjadi sebuah pengelola dunia ini saja, karena Tuhan nggak bisa memuji dirinya sendiri. Maka diciptakanlah manusia yang serupa dengan gambar dan rupa Tuhan.
untuk memuji dan menyembah Dia. Tapi jangan lupa ada iblis menyelewengkan tugas yang semestinya. Kita hanya pengelola di dalam dunia ini, dikelola dengan baik. Tuhan melihat segala sesuatu baik. Kita berlaku dengan jujur, kita berlaku dengan tulus, bukan untuk menguasai apa yang kita kelola menjadi milikku, 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 milikku. Mengelola dengan baik, laporan kepada Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa kita punya nilai integritas. Enggak ada yang dibawa pulang, betul? Yang dibawa pulang apa? Nilai integritas dalam kehidupan kita. Bahkan kenapa Tuhan membenci imam-imam dan para ahli-ahli Taurat? Mereka hanya melakukan urusan-urusan agamawi. Mereka hanya melakukan ibadah-ibadah tanpa memuji Tuhan. Mereka hanya melakukan rutinitas, tetapi di balik itu ada persembahan, ada seserahan, ada ini dan itu yang bisa dia nikmati dan tenggelam di dalam semuanya. Orang-orang yang hidup di dalam agama pun bisa lalai dalam tugasnya. Kalau tugas sebenarnya ialah untuk memuji dan menyembah. Saya paling gak suka kalau ada hamba Tuhan pelayanan masih bicara tentang PK, persembahan kasih. Kamu dapat berapa? Kamu di situ pelayanan dapat berapa? Saya paling gak suka. Masih udah jadi pelayan, Tuhan masih bicara tentang dapat upahnya berapa? Hanya karena upah orang hidup di dalam dunia ini bahkan terjangkit kepada orang-orang yang melayani dan hamba-hamba Tuhan. Wow, begitu hebatnya iblis membelokkan tujuan manusia. Kalau kita berbicara tentang corona, hal ini sama persis tentang Menara Babel. Ketika manusia itu berkumpul, bertambah banyak, mereka bersatu hati untuk membangun sebuah menara yang tinggi untuk mengatasi langit. Setinggi langit mengatasi Tuhan, lebih tinggi biar mereka, nama mereka dan prestasi mereka mengatasi Tuhan. Pada masa itu orang-orang lagi tidak mencari Tuhan, tetapi bersepakat untuk membangun menara yang tinggi, menara yang tinggi, tinggi. Mereka membicarakan tentang dirinya sendiri. Aku. Kita buat begini, kita rancang begini. Semua tentang dunia ini. Banyak orang sekarang kumpul bersama-sama bicara tentang hobi. Orang kumpul bersama-sama mancing. Orang berkumpul bersama-sama berekreasi dan segala macam. Semua berbicara tentang dirinya. Foto upload dan segala macam. Bikin status aku. Kumpulan itu tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Tuhan kasih corona, bubar. Batasi jam. Berkumpul akan menjadi menyebarkan penyakit. Bubarkan. Karena apa? Kumpulan ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan. Maksudnya, setiap kumpulan manusia tidak lagi berbicara tentang Tuhan, tetapi setiap orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul, Tuhan katakan di situ aku ada. Tetapi sekarang 2-3 orang berkumpul bicara tentang hobi, bicara tentang mobil, bicara tentang motor, bicara tentang elang sampai ayam aja bisa jadi bahan bicaraan. Heran saya. Ayam loh. Nah dia, komunitas reptil cetak aja bisa jadi bicaraan. Di mana Tuhan?
setiap kumpulan arisan bicara apa? Uang. Nanti bulan depan saya dapat uang. Tidak ada lagi bicara tentang Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan corona datang, introspeksi diri. Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan izinkan ada di dalam dunia ini. Betul-betul tolong dipikirkan bahwa semuanya ini karena ulah manusia itu sendiri. Bukan karena Tuhan jahat. Tetapi kalau Tuhan biarkan banyak manusia ateis, banyak manusia yang pikiran dan akal pikirannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi akan semakin berkumpul, semakin mereka jahat. Amin. Jadi jangan aneh dengan corona, tetapi mengertilah yang saya mengerti. Buat orang-orang yang memiliki nilai di hadapan Tuhan, ada perlindungan, ada batasan, ada penjagaan, ada tuntun. Amin. Ketika kita masih punya integritas bahwa kita ada di dalam dunia ini hanya untuk melakukan sebagai pengelola, batasan pengelola, dapat berkat dikit puji Tuhan, dapat berkat banyak salurkan. Dapat upah, semakin kita beroleh upah, semakin kita punya nilai di hadapan Tuhan. Lihat tadi ketika si orang miskin dibawa ke kemampuan Abraham, dibawa. Kita pun ingin merasakan yang sama. Bukan karena memiliki dunia ini bisa lolos sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Bapa di surga, seperti perkataan tadi. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia? Siapa yang takut akan Tuhan di dalam setiap laku dan perbuatannya? Siapa yang berlaku jujur? Siapa yang berlaku tulus? Aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Masalah paling besar adalah ketika kita masuk dalam pengadilan surga. Sejuta pahala, sejuta kebaikan, sejuta dan segala macam pun itu tidak akan pernah mampu membawa kita kepada kekekalan. Tetapi ketika Tuhan melihat laku kita dan berkata, ini anak, masuklah dalam kebahagiaanku bersama Bapa di surga. Disitulah nilai itu ada. Kita bisa masuk dan merasakan kebahagiaan Tuhan, melayani Tuhan. Kebaikan dunia ini semu, kebaikan dunia ini bohong. Banyak orang berkata orang percaya kepada Tuhan, tetapi lakunya korupsi, lakunya korupsi besar-besaran. Nanti kalau Idul Adha beli sapi yang besar, ya enggak? Untuk disodorkan, wah ini punya si ini. Untuk disembelih buat orang-orang miskin. Padahal sebelum itu dia sudah korupsi besar-besaran, meraup harta si orang miskin. Oh itu pahalanya besar, persembahannya besar, sapinya paling banyak. Tapi di belakang korupsinya besar-besaran dan meniadakan Tuhan. Ketidakjujuran itu tidak mengakui Tuhan ada. Ketidakjujuran itu menyelewengkan segala fakta. Ketika kita jujur, ketika kita tulus, ketika kita ikhlas di dalam segala hal, disitulah Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, Lukas 12 ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menderita.
menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi itu. Tentang berapa berkat yang kita miliki, ini juga harus berkata jujur dan segala yang terbaik, menyatakan bahwa Tuhan itu Dia yang mendatangkan berkat. Kalau kita mendapat berkat banyak, jangan meniadakan berkat. Pikul lebih kuat, pikul lebih banyak. Tetapi biasanya orang yang memikul banyak akan semakin diberkati. Tetapi kalau orang yang berkata nggak mampu, semakin dirinya nggak mampu. Oke. Ambil tugas, ambil tanggung jawab. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dibohongi. Dalam banyak hal, kalau saya pikir dengan kepala ini nggak mampu. Tetapi banyak hal saya kerjakan dengan menutup mata dan percaya Tuhan itu mampu mendatangkan berkat. Dituntut banyak. Ketika kita dituntut banyak, berarti Tuhan akan memberikan banyak. Amin. Jadi jangan pernah takut tentang apapun, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Dia yang mengatur segala sesuatu. Saya ingat banget waktu memulai ditabiskan di tempat ini kami masih bawahannya orang, karyawannya orang. Upahnya itu selebih dari yang sudah ditawar. Dan berpikir pelayanan harus bolak-balik dengan ongkos. Waktu itu juga nggak ada mobil. Setiap saya kesini itu mobil licin, tapi jalan terus. Entah mobil siapa, pokoknya nyampe aja di sini pelayanan. Sebulan 2 kali, entah biaya dari mana. Berjalan sampai bisa akhirnya buka perusahaan sendiri, buka usaha sendiri. Loh, menurut saya untungnya itu jauh. Orang saya cuma dapat komisi, tapi biaya yang dikeluarkan setiap minggunya jutaan. Saya ada untung gak ya? Gak pernah pikir. Pokoknya jalan. Sampai akhirnya saya kalau ingat sendiri saya ketawa gitu loh tentang tanggung jawab dan tugas. Kadang saya cuma mikir, kok saya waktu itu nggak mikir ya, nggak hitung sama Tuhan biayanya berapa, saya punya apa enggak. Sampai akhirnya bisa buka usaha sendiri, bisa punya mobil tua sendiri, lumayan. Jadi tiap minggu itu berangkat itu nggak lagi minjem dan udah bisa ditanggung jawab sendiri, bisa di-prepare lebih banyak waktu. Nggak juga sih, karena di sana juga sibuk terus. Sampai akhirnya tiap tahun saya lihat usaha bukannya makin habis. Saya juga bingung, Tuhan pengeluarannya banyak loh, kok bisa begini ya? Semakin bertambah. Loh, dari fasilitas mobil 1, mobil 2. Tuhan tuh baik banget ya, nggak bisa dihitung dengan akal dan pikiran. Bahkan ketika cari mobil, waktu saya sodorkan saya mau kredit, saya ditolak. Tahun lalu itu, bro, karena yang jual dealer mobil ini teman saya main layangan. Ternyata teman waktu kecil. Bro, lu zaman corona ini jangan lu mimpi dah
kredit mobil katanya. Udah lu kubur aja mimpi lu. Ya ampun. Habis itu bulan depannya saya datang. Ngapain lu? Katanya gitu. Lu bawa agunan apa? Enggak, gue bayar cash. Yang bener lo katanya gitu. Tuhan bisa siapkan. Memang di nota banyak, tinggal ngumpulinnya aja. Tapi kalau nggak waktunya dijadikan baik sama Tuhan, susah dapetnya. Tapi kok bisa ya? Dari niatan itu beli kredit, akhirnya Tuhan jadikan cash. Oh, saya sendiri baru ini lo beli mobil cash. Di zaman corona, saudaraku, jangan pernah berpikir zaman apa. Jangan pernah berpikir kok zaman susah kita susah. Bukan. Anak-anak Tuhan punya jalannya sendiri. Amin. Jadi jangan ikut ciut dengan keadaan dunia ini, tetapi percayalah penuh akan Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan, bahkan ketika firman Tuhan katakan sejupak gandum sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak. Jangan ganggu anak-anak Tuhan. Jangan ganggu orang yang memiliki integritas di hadapan Tuhan. Mereka akan selalu punya jalannya sendiri. Meskipun jalan tol ditutup terus, saya bisa lewat. Berapa yang berdiri di sana? Pak, lewat, silakan. Yang berjalan mobil pribadi itu saya doang. Kanan kiri mobil barang, mobil truk, paling juga mobil pribadi, plat-plat TNI atau plat-plat Polri. Tapi kok saya bisa tetap jalan? Terpuji nama Tuhan. Selalu saya katakan, saya ingatkan kepada saudara, kita punya langkah sendiri, kita punya jalur sendiri. Jangan pernah khawatir dengan keadaan dunia ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita lihat keadaan dunia ini, kita akan kecewa dan jatuh dan semakin lemah. Ya. Lukas 18 ayatnya yang ke-8c. Sampai saat ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya integritas. Dia katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah anak-anak yang masih mencari Tuhan? Saya percaya masih banyak. Tuhan masih mempertahankan. Tetapi ketika tidak lagi ada orang-orang percaya di dalam dunia ini akan digulung. Tidak peduli berapa banyak manusia yang ada di dalamnya yang tidak mencari Tuhan. Tetapi ketika Sodom dan Gomora ingin dibinasakan oleh Tuhan, dia minta izin kepada siapa? Hambanya Abraham. Abraham bilang, Tuhan, apakah Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora? Kalau ada 50 orang percaya, kalau ada 50 orang benar di dalamnya, kata Tuhan, aku tidak akan berbinasa. Tawar lagi sampai 10 orang benar. Apakah Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora? Aku tidak akan membinasakan. Tetapi nyatanya apa? Ada atau tidak? Tinggal keluarga Lut dan anak mantunya. Itu. Tuhan jatuhkan keputusan, hancurkan Sodom dan Gomora. Sama seperti keadaan saat ini, Tuhan mencari orang-orang yang berintegritas untuk Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Orang-orang yang memiliki integritas ada nilai di hadapan Tuhan. Lot diperhitungkan oleh Tuhan.
walaupun istrinya melihat kebelah, masih melihat tentang kekayaan, masih melihat tentang kelimpahan, masih melihat tentang kenyamanan hidup yang sudah dia rasakan di sana, walaupun perjalanan kehidupan sangat bobrok, masih melihat, wih emang kayak di tempat lain Tuhan gak bisa ciptakan surga yang baru buat dia. Masih menoleh ke belakang dan menjadi diam gak? Sama seperti sekarang. Banyak orang tetapi tidak lagi berbicara tentang. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, belajar punya integritas. Belajar hidup itu bukan karena upah. Belajar untuk hidup itu karena bukan sesuatu. Belajar untuk hidup itu karena bukan pamrih, menginginkan. Kalau kita nggak dapat, kita ngantuk. Belajar dapat nggak dapat, puji Tuhan. Ketika Tuhan curahkan mana surgawi, Tuhan selalu menguji. Ketika Tuhan curahkan mana surgawi, ketika mereka protes, tidak ada makanan di padang gurun Musa. Apakah untuk engkau kuburkan kami di tempat ini, engkau bawa kami ke padang gurun Musa? Tidak ada daging di sini Musa. Sampai Tuhan katakan, besok aku akan turunkan mana, buah mana. Digambarkan begitu indah, digambarkan begitu manis. Tapi ada persyaratannya. Buah ini hanya untuk hari ini. Itu pelajaran buat manusia. Ambillah seperlunya, katakan. Tapi kalau orang yang haus, diambil banyak, dimasukkan ke mulutnya sampai muntah. Ada orang yang menyimpan, dibawa dan disimpan. Ini buat aku. Padahal bagus. Pas dilihat lagi udah rada sore, ya gak bisa lagi dimakan, dibuang juga. Tetapi nilai serakah dari meraup, memiliki ini yang Tuhan mau uji. Tetapi buat orang yang mengambil, cukup untuk anakku, cukup ini, cukup. Mereka hidup dalam kecukupan dan tidak hidup dalam keserakan. Amin. Kata nilai cukup itu baik. Ini yang melatih hidup kita. Tetapi orang yang hidup dalam kata cukup, kesitulah Tuhan melimpahkan berkat. Apa yang diperlukan ada. Apa yang dibutuhkan. Tapi buat orang yang selalu ingin, pengen banyak, busuk juga dan tidak menjadi apa-apa. Yang Tuhan mau inginkan bagi manusia, kita yang hari ini yang berbicara tentang integritas, tetapi secara global dunia ini Tuhan mau ingin seperti Niniwe untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketika Niniwe dikabarkan untuk dibinasakan di bawah hambanya Yunus untuk berkata-kata kesalahan, tetapi Yunus yang engkel-engkelan dengan Tuhan. Tuhan, mereka tidak akan percaya kepada perkataanmu. Tapi dia pergi ke Tarsis untuk mau dia ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis, akhirnya juga dibuang di tengah laut dari buritan kapal sampai ditelan ikan besar dan dibawa ke Niniwe dan dimuntahkan. Setelah dimuntahkan,
Dia berkata, ya elah Tuhan, sampai juga saya kesini, kata. Tahu itu gak usah elek-elek. Lalu akhirnya dikabarkan tentang firman Tuhan kepada bangsa Niniwe, dan mereka bertobat. Sampai seanjing-anjing dan peliharaannya pun ikut bertobat dan mengambil puasa. Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Bangsa ini, dunia ini, kalau tidak bisa bergeser, merubah porosnya kepada Tuhan, akan makin sulit. Tuhan berikan itulah, Tuhan berikan pandemi, tapi bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik. Kita anak-anak Tuhan jangan takut tentang hidup dan umur, itu Tuhan yang tahu. Itu anugerah. Selagi ada prokes, lakukan prokes. Selagi ada harus batasan, lakukan batasan. Harus takut juga akan Tuhan. Harus juga takut dan hormat akan keputusan Tuhan. Itu pun masuk di dalam nilai-nilai integritas. Hormat akan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan bisa membuat garis. Dikatakan bangsa Israel, bangsa Mesir, anak-anak sulung bangsa Mesir menangis meratap. Tetapi di Goshen, di mana rumah yang dioleskan darah di antara palang dan tiang pintu, malaikat maut melewatkan. Siapa yang ngatur tentang kematian? Tuhan. Tapi orang yang melanggar pun kena. Jadi kita cuma melakukan, kita patuh dalam segala prokes, dalam segala hukum yang ada, biar Tuhan melihat bahwa kita pun punya integritas, punya nilai hormat. Hormat kepada Tuhan bukan melawan pemerintah. Tuhan pakai semuanya itu. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, menghargai sesama. Jangan kita katakan aku memuliakan Tuhan, aku melayani Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi orang di sekeliling kita tak anggap. Itu orang munafik. Mengakui Tuhan ada, mengakui melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi orang di sekitarnya tak dianggap. Gak ada nilai integritas di orang seperti itu. Mereka cuma membohongi dirinya sendiri. Dunia ini sedang berbohong tentang dirinya sendiri. Mereka sujud memuliakan Tuhan. Mereka melakukan agamanya dengan sungguh, tetapi di belakang mereka membelakangi Tuhan dan berselingkuh dengan dunia ini, mencintai dunia ini, mengingini dunia ini. Di hadapan orang, di hadapan sesamanya, lakukan ibadah seperti orang terhormat. Tapi di belakang orang lakukan sesuatu yang tidak terhormat. Mereka sedang berbohong tentang dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri aja dibohongin, apalagi orang lain. Orang yang jujur tentang dirinya, dia jujur di depan, dia jujur di belakang. Amin. Ketika kita menyatakan ada Tuhan, berarti di dalam segala sisi kehidupan kita, nyatakan Tuhan itu ada. Maka jalan-jalanmu akan diluruskan, maka jalan-jalanmu akan dibenarkan. Hari-harimu adalah hari-hari kebenaran dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ini benar-benar harus ada di kepala.
Jangan pernah berkata upah. Jangan pernah menggerutu tentang berapa banyak. Pikirkan tentang mana surgawi tadi. Yang banyak mengambil banyak pun nggak jadi apa-apa, tetapi yang memiliki rasa cukup, amin. Yang memiliki rasa cukup, diambil secukupnya bagi dirinya, dan itu pun diberkati dan cukup. Orang yang selalu mengingini, nggak jadi apa. Bahkan kelihatan karakternya. Tuhan lihat, oh orang ini gak punya nilai. Ketika kita gak punya nilai, susah untuk membela kita di hadapan Bapa di surga. Susah. Pendakwaannya si iblis lebih banyak. Kenapa Yusuf naik? Dia berjalan dengan tidak melihat upah. Walaupun hari-harinya adalah hari yang sulit. Orang-orang yang seperti inilah yang akan berjalan di dalam positionnya Tuhan, dalam tracknya Tuhan, dalam panggilannya Tuhan. Sampai Tuhan tahu iya benar dia menjadi orang kedua, menjadi Perdana Menterinya bangsa Mesir. Untuk apa? Tuhan punya rancangan untuk memelihara bangsa-bangsa. Datang ke situ dengan hikmatnya yang bisa memanen begitu banyak gandum dengan gudang yang begitu banyak untuk masa kekeringan. Itu orang-orang yang masuk dalam rancangan. Enak kan? Dia gak melihat berapa upah. Walaupun waktu itu harus masuk penjara lagi, dia terus melayani Tuhan. Dan sampai kakak-kakaknya ada di hadapannya, dia tidak membalaskan dendam, tetapi dia katakan, karena Tuhanlah. Jadi ketika kita tidak mengambil bagian pun, kita di dalam dunia ini kita tidak akan pernah melakukan. Kita akan semakin diberkati dan diberkati. Wahyu 5 ayatnya yang ke-4 dan 5. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ini bicara tentang kitab kehidupan, buku kehidupan. 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga dia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Orang yang memiliki integritas, nilai Raja Daud, orang yang memiliki kasih berkelimpahan kepada Tuhan, wow, dipandang luar biasa. Sampai Tunas Daud itu diperhitungkan turun-temurun. Kita ini tunas-tunas Daud. Amin. Kita ini orang percaya kepada Yesus. Yesus itu tunas Daud, turun sampai ke kita. Kalau hak kesulungan ini kita gadaikan dengan mencintai dunia ini, mau jadi apa? Nyambung kan? Tapi banyak orang hanya untuk nilai, hanya untuk upah, hanya untuk sesuatu. Kok saya nggak dapat apa-apa? Kok saya cuma begini? Kok saya? Lihat Tuhan yang merancang. Lihat rancangan Tuhan yang harus jadi. Bukan berbicara tentang upah, bukan berbicara saya dapat banyak atau dikit, tetapi lihat rancangan Tuhan yang begitu mulia, yang berjalan sampai kepada kekekalan. Kita ada di dalamnya.
Kalau kita hanya hidup di dalam dunia ini dan seperti Esau yang menjual harta sulungannya karena keinginan, karena materi, karena status, karena postingan dan segala macam, melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita akan kehilangan kemuliaan. Amin. Kita dianggap sama Tuhan. Kita tunas-tunas Daud, bangsa keturunan Daud, orang-orang yang mulia. Kenapa saya bawa firman ini? Kita harus punya nilai integritas. Jangan menggadaikan kehidupan yang baik ini hanya untuk upah. Rusak semua. Berkat-berkat yang seharusnya dilimpahkan kepada kita hilang semua. Jangan lupa bahwa hidup kita di dalam dunia ini untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nilai-nilai ini harus diperbaiki, dibenarkan, dikoreksi. Tuhan, apakah saya sudah benar? Apakah saya sudah baik? Apakah saya masih memandang salah tentang sesuatu? Temani aku Tuhan, sertai aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Kita kalau dalam hidup ini gak pernah mengkoreksi diri, kita akan disamakan oleh Tuhan dengan bangsa-bangsa yang ingin dibinasakan. Saat ini saya katakan kita punya nilai. Tapi kalau nilai ini kita gadaikan karena upah, karena keinginan, karena sesuatu, Tuhan akan membinasakan dunia ini bersama-sama dengan. Oke. Sekolah minggu belum selesai. Kita belajar ujian ini tanpa habis. Karena anugerah-Mu. Kita belajar ujian ini. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Semua karena cinta-Mu. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat-eratku, ku takkan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus
jatuh ke dalam dunia ini, kita nggak sendiri. Ada iblis yang akan membelokkan tujuan Tuhan. Tetapi disitulah menariknya kehidupan. Apakah kita menjadi mencintai dunia ini atau tetap mencintai Tuhan? Dan orang-orang yang ingin mencintai Tuhan tanpa dipegang Tuhan gak akan mungkin. Maka dari itu minta Tuhan sertai, pegang tanganku. Aku gak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu. Aku gak bisa hidup benar Tuhan di luar kasih-Mu. Tanpa penyertaan-Mu aku tidak menjadi apa-apa. Gak bisa. Karena iblis itu begitu kuat. Karena tarikan dunia ini begitu kuat. Tetapi kehidupan yang berserah kepada Tuhan, yang akan membawa kehidupan kita kepada kebenaran demi kebenaran setiap hari, sehingga pandangan kita kepada Tuhan semakin benar. Kita bukan menjadi orang yang curiga sama Tuhan, bukan menjadi orang yang marah kepada Tuhan. Bahkan Lazarus yang mendapatkan yang tidak enak di dalam dunia ini, dia menjadi pengemis, sakit, borok dan segala macam yang jelek ada di dalam hidupnya, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Kita yang masih baik, bisa berpenampilan baik, masih butuh Tuhan, itu jangan. Yang harus kita pikirkan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya kerjakan? Terus dan terus berbuat. Jangan pikir Tuhan buat saya mana. Lakukan, beri. Lakukan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Jangan untuk diri sendiri. Lakukan kebaikan untuk diri sendiri, nggak usah. Tapi belajar lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan demi nama. Naikkan pujian ini. Mari anak sekolah minggu masuk. Hidupkanlah anugerah-Mu, tiada satu dapat lupakan semua karena cinta-Mu.
kananmu. Masih ada yang belum dapat. Kita terima firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Cawan di sebelah kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kiranya tubuh dan darah ini menjadi jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Kami semakin dibenarkan hari-hari kami. Tubuh dan darah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Semakin kami melekat kepada-Mu Tuhan, menyatu dengan kehendak-Mu. Darah-Mu Yesus, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Gimana pujian ini? Darah-Mu Yesus, bebas aku. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudusnya Bapa. Biar semuanya ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi iman percaya kami kepadamu. Kami untuk semakin memiliki nilai integritas di hadapan Tuhan. Bukan lagi dunia ini yang kami pandang, tetapi kami biar memandang Tuhan yang abadi, yang mulia, yang baik, yang luar biasa, yang sangat memperhatikan kami. Dan ketika kami Tuhan Yesus datang kepadamu dan memohon dan meminta kepadamu, Engkau mendengar karena nilai integritas yang kami miliki ya Tuhan. Dan Engkau menganggap kami Tuhan Yesus bukan seperti orang-orang dunia ini ya Tuhan, yang tidak memiliki nilai di hadapan Tuhan. Dan kami boleh berjalan semakin hari semakin memiliki nilai di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami meteraikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena sudah mengambil bagian dalam perjamuan suci. Bagaimana kita ada saat ini, kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Kita
sedangkan ujian kalau kita heran dan besar. Biasa kita jalankan untuk awal bulan ya. Jadi yang ada bisa berikan untuk persembahan Natal. Kita akan pujian Allah ditinggikan dengan suara. Untuk ibadah hari Rabu kita masuk dalam ibadah online ya Bapak Ibu. Jadi jam 5 sore yang di dalam media sosial nanti ada di group ya untuk ibadah hari Minggu. Dan ibadah hari Sabtu muda remaja ditiadakan dulu di Okan karena ada ibadah pemberkatan Dewi dan Dewi Kartika ya. Sabtu jam 10 pagi ya, jadi dengan prokes yang harus kita jalankan ya, jadi tidak semua memang. Terus lanjut untuk hari Minggu akan ada seperti saat ini kita lakukan ibadah online dan setiap pelayan-pelayan tetap diharapkan hadir karena kami butuh, kami perlu untuk tetap kita melayani dengan secara online ya. Terus lanjut yang berulang tahun di minggu ini yaitu Ibu Rina Siobi. Tuhan memberkati, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan kekuatan.
Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Haublis, jemaat yang sakit, jemaat yang dalam keadaan susah, biar kita saling menghiburkan. Doakan selalu Bapak Ibu Gembala, juga kami yang ada di Paspori. Laporan keuangan gereja, Kas Pemuda masuk 52.000, Senin Pemuda dari Kamata, total akhir 1.077.000. Kas sekolah minggu, kolektor minggu lalu 42.000, Senin dari Kamata, pengeluaran 40.000, jadi total 1.052.000. Ya, kas diakonia masuk bulan kemarin 184.000, total saldo akhir 2.291.000. Kas Natal ya 3.613.000. Yang sekarang belum selesai Bu. Nanti disusul untuk pengumuman berikutnya. Ada lagi, tetap jaga kesehatan ya, karena segala sesuatunya bisa terjadi pada masa ini. Jangan sembrono ya. Saya dapat kabar teman kuliah saya baru minggu lalu dia sakit. Tadi malam sudah tidak ada. Ya, semua memang sudah diatur. Tapi kita jangan sembrono, tetap jaga kesehatan kita. Menghimbau dari kami juga dari pihak polisi dan pihak kecamatan, tolong beritahu setiap umat ya, untuk tiap gereja lebih taat lagi dalam prokesnya ya. Imun 3M ya, kita harus lakukan itu. Ya, pengumuman dari gereja demikian, ada tambahan dari Ibu Gembala, saya serahkan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Biar Tuhan beri kekuatan kesehatan ya. Kalau akhir-akhir ini yang corona itu ada kayak orang sakit pilek, yang gampang banget nempel gitu ya. Jadi jaga kesehatan, betul-betul prokes juga harus itu kan. Kita tetap ada ibadah, tetapi dibatasi pengunjungnya dan hanya untuk yang sehat. Ya, jadi kalau udah kayak kadang-kadang jangan pergi. Di sini ada nonton di Facebook, cari KPDI Maranatha Taur Gelis bagian di rumah. Dan nanti saya sudah hitung keluarga-keluarga yang tidak hadir. Nanti tolong diambil ada namanya masing-masing. Berikan kepada keluarga Anda, tetap harus perjamuan suci. Sebab itu adalah legalitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Bapak berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita juga satukan hati berdoa untuk Ibu Vina Batubara yang berulang tahun kemarin. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ini yang sedang mengalami pandemi kembali Tuhan,
gelombang corona yang begitu besar melanda kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan izinkan ini semua supaya kami boleh memiliki hati untuk kembali kepada Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami Tuhan semua kesadaran penuh sebagai umat manusia di muka bumi ini, dan kami mau berharap semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati Indramayu, Tuhan memberkati desa demi desa yang ada di dalam Kabupaten Indramayu, khususnya Haulis Tuhan. Kanan kiri depan belakang kami mereka mengalami sakit, mereka terpapar oleh COVID Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, rumah sakit yang menampung banyak orang-orang sakit saat ini Tuhan, berikan kekuatan berarti medis Tuhan, obat-obatan alat-alat yang digunakan Tuhan, adakan semuanya itu supaya mereka boleh menyembuhkan banyak orang sakit karena nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang terpapar, bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sakit saat ini, jangan sembuhkan di dalam nama Yesus, dan kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru, dan kami boleh hidup, karena hidup kami adalah milik Tuhan, hidup kami adalah untuk Tuhan. Sebab itu Tuhan, buat hati kami bersuka cita, berkati suami-suami, berkati istri-istri, berkati anak-anak, menantu-menantu, bahkan sampai ke cucu-cucu generasi kami selanjutnya Bapak. Kami mau Tuhan menjadi umat imamat yang rajani, bangsa yang kudus di hadapan-Mu, supaya setiap janji-janji firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami doakan untuk Ibu Vina Batubara Tuhan yang ulang tahun kemarin, kiranya turunlah berkat kebaikan Tuhan atas Ibu Vina Batubara. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati pribadinya ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, buka jalan. Tuhan, berikan keturunan bagi keluarga Batubara Tuhan, dan kami percaya ada berkat Tuhan turun atas mereka. Kami satukan hati juga Tuhan untuk keluarga Charles Sibarani Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, berikan mereka Tuhan tubuh yang baik, dan berkatilah keturunan mereka, berikan mereka keturunan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga Sinta dan Yohan Tuhan, berikan mereka keturunan Bapak, bukakan rahim ibu-ibu ini ya Bapak di dalam nama Yesus, supaya mereka memiliki keturunan ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau tolong kami. Bahkan kami bawa acara Sabtu Tuhan, pemberkatan nikah dari Saudara Billy dan Saudari Dewi Tuhan, keluarga jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, berikan kelancaran, berikan kebaikan Tuhan. Kedua belah pihak boleh dalam keadaan sehat, dan jemaat Tuhan yang ada di sini pun dalam keadaan sehat dan baik, untuk kami sama-sama boleh duduk menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi saksi cinta kasih mereka. Berkati Billy dan Dewi di Bandung sana Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya, jaga lindungi supaya mereka dalam keadaan sehat, dan hari Kamis mereka rencanakan pulang ke Haulis untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan, adakan apa yang mereka butuhkan, hari yang baik, semua yang baik Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga demi keluarga ada dalam keberkatan Tuhan. Apa yang mereka makan, minum, pakai Tuhan adakan. Bahkan Kau berikan kecukupan, kelimpahan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan akan memberkati Engkau. Terimalah berkat itu dengan hati yang tulus. Terimalah berkat itu dengan sukacita, karena itu akan menjadi berkat bagimu dan keluargamu, akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak, dan
surga Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan